Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khonifuddin, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke dhabit yang ketujuh, yang mana ini merupakan dhabit yang terakhir dari bab yang pertama ini. Ya, jadi di dhabit yang ketujuh ini, atau poin yang ketujuh ini kita akan membahas insyaallah taala alamatul harfi. Alamatu al-harfi, ciri-ciri dari huruf. Di dhabit yang ke-6 kemarin kita sudah membahas ciri-ciri dari fi'il. Ya, di dhabit yang kelima kita membahas ciri-ciri dari isim. Nah, maka sekarang terakhir sebagai penutup kita membahas ciri-ciri dari huruf. Nah, alamatu al-harfi. Nah, perhatikan kata al-harfi. Al-harf ya, itu kadang dibaca juga al-huruf, kadang juga dibaca ahruf. Ya, 3 bacaan. Kalau dikatakan al-harfi sebagaimana yang tertulis di kitab, ini artinya satu huruf. Ya. Tapi kalau dikatakan ahruf atau huruf panjang, ya, maka itu artinya huruf-huruf jamak. Gitu ya. Ya, al-huruf panjang atau ahruf pakai hamzah depannya itu artinya jamak dia. Nah, maka ketika kita mengatakan alamatul harfi, ciri-ciri dari huruf, ciri-ciri dari satu huruf. Nah, annahu la yaqbalu alamatil asma'i. Bahwasanya huruf itu la, tidak. Yaqbal. Yaqbal kemarin artinya menerima. Berarti la yaqbalu artinya tidak menerima. Tidak menerima apa? Alamatil asma, ciri-ciri dari isim. Nah, jadi untuk mengetahui apa itu huruf, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari isim. Al-asma ini jamak dari isim kemarin ya. Jamak dari kata ismun. Wala alamatil af'al, juga tidak menerima tanda-tanda fi'il. Af'al itu jamak dari fi'il. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada suatu kata tidak bisa menerima ciri-ciri dari isim, tidak bisa menerima ciri-ciri dari fi'il, yang mana ciri-ciri dari isim dan ciri-ciri dari fi'il ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan kemarin. Kalau ada suatu kata tidak bisa menerima dua hal tadi, ya, tidak bisa menerima ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il, wala yastaqillu binafsihi, dan dia tidak bisa terpisah, artinya tidak bisa berdiri sendiri. Ya, yastaqil artinya berdiri sendiri. Artinya dia pasti ya, nebeng sama kata yang lain. Jadi kalau dia tidak bisa menerima ciri-ciri isim, tidak bisa menerima ciri-ciri fi'il, dan tidak bisa berdiri sendiri, la yastaqillu binafsihi itu artinya tidak berdiri sendiri, ya, maka itu adalah huruf. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa berdiri sendiri? Artinya dia selalu butuh kepada isim dan fi'il. Jadi dia tidak bisa memiliki makna kalau sendirian. Dia harus nempel dengan yang lain. Contoh di antara huruf ini ada nanti huruf fi misalkan atau min. Ya. Min ini namanya huruf. Ya, ini namanya huruf. Jadi bukan alif bata ya. Kalau alif bata itu nggak dibahas dalam ilmu nahwu, itu pembahasan ilmu tajwid ya, ilmu makharijul huruf itu. Ya. Ilmu tajwid itu. Nah, tapi yang kita maksud di sini adalah huruf-huruf seperti min. Ya. Yang mana min itu huruf yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, huruf min ini. Artinya dia tidak ada maknanya sampai dia nempel dengan isim atau dengan fi'il. Misalkan minal masjid. Nah, sekarang baru ada artinya min ini. Min ini artinya ya, dari masjid. Nah, jadi huruf itu ciri-cirinya adalah ketiadaan ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il, gitu dia.
ya, tidak adanya ciri-ciri, itulah ciri-cirinya. Gitu. Ada muqabulihi lil alamat, alamatuhu, kata para ulama. Ya, ketidakmampuannya untuk menerima ciri-ciri isim dan fiil adalah ciri-cirinya. Gitu. Ya, jadi kalau kita bisa tahu mana isim, mana fiil, maka bisa kita tahu mana itu huruf. Nah, ibaratnya tidak perlu kita mengetahui ya, ciri-ciri dari malam. Ya, cukup dengan mempelajari ciri-ciri dari isim. Ya, karena apa yang tidak ada pada ciri-ciri siang itulah ya, ya, ciri-ciri pada malam. Nah, baik. Kemudian wal hurufu kismani, dan huruf itu sendiri ada dua bagian. Mukhtasun dan ghairu mukhtasin. Yang pertama namanya mukhtas. Ya, apa itu mukhtas? Mukhtas artinya khusus. Ya, mukhtas artinya khusus atau spesifik. Wa huwa nau'an, dan ada dua jenis. Nau'an artinya dua jenis. Yang pertama, ma yahtassu bil asma'i faya'malu fiha. Yang pertama namanya, yang bagian dari mukhtas ini, ada yang ma yahtassu, huruf-huruf yang spesifik bil asma, hanya untuk isim-isim saja. Artinya setelah huruf ini pasti isim, gitu. Faya'malu fiha. Faya'malu di sini artinya mempengaruhinya. Mempengaruhi harokat maksudnya. Ya, jadi bagian yang pertama ini spesifik hanya pada isim dan mempengaruhi ha. Ha di sini maksudnya isim dan mempengaruhi isim-isim. K contohnya seperti fi. Ya, huruf fi ini dia mempengaruhi isim dan hanya untuk isim. Nah, itu makna dari kata mukhtas tadi ya. Mukhtas itu artinya spesifik, artinya hanya berlaku untuk isim saja, tidak untuk yang lainnya. Nah, contohnya misalkan kata fi ini. Huruf fi ini dia hanya masuk kepada isim saja. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang ada huruf fi-nya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fi ini huruf namanya dan dia spesifik hanya untuk isim. Ya. Spesifik hanya untuk isim saja. Mana isimnya di sini? Yaitu kata as-sama. Nah, ini dia. As-sama ini adalah isim dia. Kenapa? Karena ada fi sebelumnya, yang mana fi ini khusus hanya untuk isim. Nah, dari sini kita sudah tahu, walaupun nggak tahu artinya as-sama itu apa ya. As-sama ini ada alif lamnya. Sudah kita pelajari kemarin bahwa di antara ciri kata benda adalah atau isim adalah menggunakan alif lam. Nah, jadi walaupun tanpa melihat ke ciri itu kita juga bisa tahu. Dilihat dari mana? Dilihat dari adanya fi sebelumnya. Dan kita sudah pelajari bahwasanya fi ini hanya masuk kepada al-asma, hanya masuk kepada kata benda saja. Ya, nah. Kemudian ya, mana ayat tadi adalah wafis sama iriskukum, dan di langit ada rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang Allah janjikan bagi kalian. Kemudian yang ma yahtassu bil af'al, yang spesifik hanya untuk fiil saja. Faya'malu fiha, dan dia mempengaruhi fiil tersebut. Artinya ya, dia hanya masuk kepada fiil. Contohnya misalkan huruf lam pada ayat lam yalid wa lam yulad. Ya, maka yalid ini berarti adalah fiil, lam ini adalah huruf. Nah, dari mana kita tahu yalid adalah fiil? Karena ada lam sebelumnya, yang mana lam ini adalah huruf yang hanya masuk kepada fiil. Dari situ kita tahu oh berarti dia adalah fiil. Nah, itu mana dari atau yang dimaksud dengan spesifik untuk fiil. Ya, yahtassu bil afal.
Fayamalu fiha, mempengaruhinya. Apa pengaruh yang ditimbulkan oleh lam? Ini aturannya ya. Lam itu setelahnya pasti sukun. Ya, itu pengaruhnya. Kalau fi tadi setelahnya pasti kasroh. Itu maksud dari mempengaruhi harokat tadi ya. Mempengaruhi harokat artinya merubah harokatnya. Ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin di awal bahwasanya hukum asal dari kata itu dalam bahasa Arab adalah dhammah. Dan kalau ada sesuatu maka dia berubah menjadi fathah atau kasroh. Ya, atau sukun. Nah, di sini dia menjadi kasroh. Pasti ada penyebabnya kasroh ini. Penyebabnya apa? Fi ini. Nah, jadi adanya fi inilah yang menyebabkan ya yang menyebabkan ia menjadi berharokat kasroh. Nanti kita akan pelajari inilah yang dikenal dengan nama harful jarri. Huruf jar artinya huruf yang menyebabkan kata benda itu berharokat kasroh. Nah, maka kita katakan wafis samai. Ya, pengaruh yang ditimbulkan apa? Harokat kasroh yang tadinya dari dhamma. Nah, lam yalid, ya, yalid asal katanya yalidu, dhamma asal katanya. Tapi karena ada lam, maka dia berubah menjadi sukun. Nah, ini dia ya hikmah atau pengaruh yang ditimbulkan oleh huruf lam ini. Apakah hanya lam saja? Ada huruf-huruf yang lain nanti. Ya, ini hanya contoh saja, perwakilan saja. Nah, baik. Di lam yalid, lam itu sendiri artinya tidak, ya, tidak melahirkan. Allah itu adalah zat yang tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak pula dilahirkan. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Nah, jadi lam ini kalau dia berdiri sendiri, ya, maka dia tidak memiliki makna. Harus dia nempel dengan fiil yalid atau fiil-fiil yang lain, gitu ya. Fi juga tadi nggak ada maknanya. Ya, harus dia nempel dengan kata-kata benda seperti as-samai atau kata-kata benda yang lainnya. Nah, coba kita kembali ulang tadi apa definisi dari huruf. Definisi dari huruf itu adalah dia tidak menerima tanda-tanda isim. Nah, coba lihat fi. Ya, kita pakai tanwin di situ misalkan, nggak bisa karena tanwin kan ciri-ciri isim ya, tanda-tanda isim nggak bisa. Kalau kita pakaikan alif lam misalkan nggak bisa juga. Ya, jadi intinya adalah dia itu tidak akan bisa menerima tanda-tanda isim, tidak bisa menerima juga tanda-tanda fiil. Kenapa? Ya karena dia huruf. Jadi huruf itu nggak bisa menerima dua tanda itu. Nah, dan dia juga tidak memiliki makna kalau sendirian. Ya, tidak memiliki makna sendirian artinya dia nempel dengan kata benda yang atau kata kerja yang lain. Nah, itu huruf-huruf yang spesifik. Huruf yang spesifik ini artinya peruntukannya khusus. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh ketukar di sini misalkan ya. Fi antum ganti dengan lam misalkan. Setelah fi kata kerja, setelah lam kata benda, nggak boleh. Harus setelah fi itu kata benda, setelah lam itu kata kerja. Ya, ini makna dari kata mukhtas tadi, spesifik. Sekarang kita lihat yang goiru mukhtas. Goiru artinya selain atau yang bukan. Ya, yang bukan spesifik. Wa huwa as-salihu lid-dukhuli 'alal asma'i wal af'al, yaitu yang saleh, yang boleh, yang bisa, ya, yang baik, lid-dukhul untuk masuk kepada apa? Kepada isim dan fiil. Artinya dia boleh untuk kedua jenis ini. Jadi huruf yang ini nih nggak spesifik dia. Ya, nggak seperti yang mukhtas tadi. Kalau ini dia mau pakai isim setelahnya sah-sah saja, mau pakai fiil setelahnya juga sah-sah saja. Wala ya'malu syai'an, dan dia tidak memberi pengaruh apapun. Syai'an artinya apapun. Ya. Jadi dia tidak merubah harokat sebagaimana yang mukhtas. Kalau yang mukhtas itu dia merubah harokat kan. Fi tadi merubah harokat menjadi kasroh. Kemudian lam menjadi sukun. Nah,
Itu yang mukhtas. Adapun yang ghairu mukhtas itu la ya'malu syai'an, tidak memberi pengaruh apapun. Contohnya hal. Jadi setelah huruf hal ini artinya apakah? Ya. Hal ini artinya apakah? Ya, jadi kalau kita ketemu hal nanti, kata setelahnya boleh isim, boleh fiil, dan tidak merubah harokat isim atau harokat fiilnya. Contoh yang ada halnya di dalam Al-Quran. Ya, dikata fahal antum syakirun. Ya, fahal antum. Nah, ada dua huruf di situ, fa dan hal. Ya, kita ambil halnya. Fahal antum. Antum ini kata benda, isim dia, boleh. Ya, lihat di ayat yang lain. Wahal ataka. Nah, setelah hal di sini kata kerja. Ataka artinya telah sampai kepadamu. Ya, sampai itu kan kata kerja. Nah, jadi di sini tadi kata benda, nah, di sini kata kerja. Artinya setelah hal itu boleh, nah, apapun dia. Kenapa? Ya karena nggak spesifik. Boleh untuk kata kerja, boleh untuk kata benda. Ya tidak spesifik dia. Nah, jadi fahal itu artinya apakah? Fahal antum syakirun, apakah kalian adalah orang-orang bersyukur? Wahal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab? Wahal ataka, nah, dan apakah telah sampai kepadamu? Nah, taib. Jadi hal ini artinya apakah? Fafil misalil awwali dukhuluha alal ismi. Ya. Fafil misalil awal, di contoh yang pertama, yaitu di ayat fahal antum syakirun, itu dukhuluha alal ismi. Itu contoh untuk yang masuk ke dalam isim. Kemudian di contoh yang kedua, ya, di contoh yang kedua di ayat wahal ataka naba'ul khasmi istasawwarul mihraba, ya itu contoh dukhuluha alal fi'li. Fi'il. Nah, masuk kepada fi'il. Baik. Ini yang ghairu mukhtas. Apakah hanya hal saja? Ya tentu ada banyak yang lain juga. Ya, ini hanya ya satu saja dari sekian. Ya, ini hanya perwakilan saja. Nah, baik. Ya, kemudian mana ayat tadi? Ya, wahal ataka artinya apakah telah sampai kepadamu? Ya, berita, ya, naba artinya berita. Al-khasmi, ya, orang-orang yang berselisih. Istasawwaru, ya, ketika mereka itu, artinya ketika, tasawwaru memanjat. Ya. Al-mihrab, dinding mihrab. Ya. Dinding mihrab. Ini kisahnya Nabi Daud. Ya. Kisahnya Nabi Daud di surat Shad. Nah, baik. Nah, itu dia ikhwah, ringkas saja akhir dari al-babu al-awwal. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita masuk ke al-babus tsani. Nah, di bab yang kedua nanti kita mulai masuk ke pembahasan alismu wa aqsamuhu. Kita fokus hanya di isim saja, kata benda saja. Nah, jadi kalau di al-babul awal ini kan isinya adalah pembagian kata ya. Nah, kalau di bab kedua nanti pembagian isim. Jadi mengerucut gitu ya. Nah, atau makin melebar pembahasannya nanti, makin masuk ke dalam. Nah, di bab yang kedua nanti kita bahas pembagian fiil gitu. Ya, ada seterusnya. Nah, jadi di bab yang kedua nanti akan ada 9 poin yang kita bahas. Kalau di bab pertama kemarin ada 7 poin. Nah, poin-poin itu nanti akan kita lihat apa itu mudzakkar muannas, apa itu fi'il madhi, mufrad mutsanna jama dan sebagainya. Insyaallah taala akan kita kaji dan bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Baik. Ini dia, ya, ada mau tanyakan sampai sini? Fadhol ya Robi. Cukup Ustaz. Jelas, jelas. Baik, ya. Nah, ini harus benar-benar antum apa namanya? Simak dengan baik-baik ya, karena ini sangat dasar sekali. Ya, ini sangat dasar. Nah, jadi untuk belajar kita harus ya tadarruj, harus bertahap-tahap. Ya. Ya. Nah, kemudian ya setelah kita sudah menentukan kurikulum belajar, ini kurikulum kita pakai kitab Al-Bidayah ini sudah kurikulum yang bagus sekali. Nah, dan kita belajarnya bertahap-tahap. Nah, tersisa tugas kita selanjutnya adalah menghafal yang penting-penting dan memurojaahnya. Nah,
Nah, itu yang penting ya. Itu yang kadang dilupakan oleh para penuntut ilmu di awal-awal belajar, ya, kurang murojaah biasanya. Ya, memang ini pembahasan dasar ya. Mungkin antum merasa oh udah ini ya. Nah, sekarang paham, tapi tidak ada jaminan itu akan tetap ya menempel. Jadi pemahaman itu bukanlah ilmu. Pemahaman itu adalah pengetahuan. Kapan dia menjadi ilmu? Kalau dihafal ya dan kemudian senantiasa dimurojaah. Itulah ilmu yang sebenarnya, itulah ilmu yang ya kita butuhkan, yang kita inginkan. Nah, jadi ya, tetap bersemangat untuk terus memurojaah meskipun pembahasannya pembahasan yang dasar-dasar. Ya, semoga dengan menguatkan dasar ini pembahasan-pembahasan selanjutnya nanti ya itu akan lebih mudah insyaallah taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.